Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas penunjukan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Hasto Kristianto ini sebelumnya sudah menjabat sebagai orang terpenting kedua di partai berlambang banteng tersebut, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal. Namun karena ada kasus yang mendera Hasto Kristianto karena diduga ada upaya suap yang dilakukan oleh Hasto terhadap anggota atau komisioner KPU untuk meloloskan salah satu kandidat calon legislatif yaitu Harun Masiku untuk pergantian antar waktu pada Pileg 2019-2024. Nah, tentu sebelum itu Hasto masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PD Perjuangan yang tentu memiliki otoritas dan wewenang lebih besar ya setelah Ketua Umum yaitu Megawati Soekarno Putri. Artinya ketika Hasto Kristianto dalam proses hukum tersebut sebelum diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, ini kasakusuk politik muncul di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa demikian? Karena PDIP beberapa hari yang lalu sudah menyelenggarakan Kongres ke-6 di Bali, dan pada saat itu tentu saja akan ada upaya reposisi struktural di tubuh atau internal PD Perjuangan sendiri. Dan terbukti setelah Kongres selesai pun tidak ada posisi ataupun tidak ada nama yang mengisi pos Sekretaris Jenderal ya, meskipun Hasto Kristianto itu sudah dinyatakan bebas dengan adanya pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, oleh karena itu ini menjadi pertanyaan terutama bagi anggota dan kader PD Perjuangan, siapa yang kemudian akan mendampingi Bu Mega sebagai Ketua Umum, yaitu Sekjen, siapa yang akan mendampingi Bu Mega Soekarno Putri di posisi Sekjen, karena Sekjen ini juga sangat penting dan sangat vital terutama bagi entitas politik ya, begitu. Nah, artinya penunjukan Hasto Kristianto untuk yang ketiga kalinya di posisi Sekjen ini menunjukkan bahwa Pak Hasto Kristianto ini masih memiliki otoritas dan kekuatan politik yang besar, atau dalam bahasa lain paksi Hasto Kristianto ini masih cukup kompetitif untuk kemudian berlaga di internal PD Perjuangan itu sendiri, karena kita juga tidak bisa menafikan bahwa di tubuh internal partai politik biasanya atau pada umumnya ditemukan juga paksi-paksi politik tertentu yang kemudian merepresentasikan kekuatan politik masing-masing. Nah, dalam konteks Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri tentu akan ada paksi-paksi politik yang berbeda dengan paksi Hasto Kristianto. Oleh karena itu ini menjadi kejutan juga bagi anggota dan kader PD Perjuangan, karena memang ya sebelumnya Hasto Kristianto ini sudah sedang dalam proses hukum sebelum pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya ini bisa sebetulnya diraih oleh paksi lain yang berada di internal PD Perjuangan selain paksinya Hasto Kristianto. Tapi kemudian menjadi pertanyaan juga, kok kenapa Ibu Megawati Soekarno Putri ini tidak merepresentasikan atau tidak mengambil, tidak menunjuk anggota dan kader dari paksi lain di internal PD Perjuangan. Nah, tentu mungkin saja ada berbagai bahan pertimbangan yang disampaikan ataupun yang dipikirkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum terpilih, itu mungkin karena ada jasa dari Hasto Kristianto yang sudah mensukseskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau juga mungkin karena mampu PDIP survive di tengah persaingan dan pergumulan politik kontemporer hari ini, atau memang ada faktor lainnya yaitu untuk menjaga pendulum politik di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Artinya paksi Hasto Kristianto ini bisa saja dinilai memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding paksi-paksi politik yang ada di internal PD Perjuangan, begitu. Atau mungkin ada faktor lain begitu, yaitu kepercayaan Bu Mega terhadap Hasto yang masih tinggi. Oleh karena itu kita lihat sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum Hasto Kristianto diberikan amnesti dan juga sesudah. Karena ketika pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto, Hasto Kristianto terutama sikap politik PDI Perjuangan ini dinilai melunak, begitu melunaknya karena memang yang awalnya menyatakan secara implisit berada di luar koalisi pemerintahan justru hari ini berupaya untuk menjadi mitra strategis atau menjadi penyeimbang kekuasaan dari kabinet
merah putih, yaitu di kabinet Prabowo Gibran begitu. Nah, tentu ini sesuatu strategi politik yang kemudian dilakukan oleh Prabowo Subianto ya, dalam konteks pembebasan Hasto Kristianto karena diberikan amnesti begitu. Selain dengan muncul asumsi-asumsi untuk menjaga persatuan nasional dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini gayung bersambut ya yang disambut oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi dalam konteks ini tentu saja ini bisa menimbulkan kegaduhan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan begitu, karena memang Pak Hasto Kristianto dalam proses hukum sebelum diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto ini tentu bisa bisa dilakukan upaya strategi politik oleh kompetitor lain yang mencoba untuk mendelegitimasi vaksinnya Pak Hasto, ataupun juga yang lebih luas yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri, karena Pak Hasto Kristianto ini sudah dinyatakan sebagai tersangka ya dalam konteks suap terhadap anggota atau komisioner KPU terkait dengan pergantian antar waktu tadi begitu. Nah, artinya memang ini tidak bisa disangkal oleh publik, dan tentu juga mungkin ada pertimbangan yang paling utama ya yang diberikan oleh Bu Mega terhadap Pak Hasto, sehingga Pak Hasto sampai hari ini masih dipercaya untuk memegang amanah sekretaris jenderal begitu. Ya, tentu saja bagi PD Perjuangan untuk pemilu 2029 ini perlu dikonsolidasikan lebih ekstensif lagi, karena memang tantangan politik, kemudian pergumulan politik yang tentu sangat berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024, pemilu 2019, dan pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya konsolidasi struktur partai itu harus segera berbenah begitu, dan konteks itu Hasto Kristianto sudah memiliki pengalaman dan malang melintang ya, terutama mungkin di jajaran PDIP di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota, mungkin saja memiliki afiliasi politik dengan faksinya Hasto Kristianto. Nah, karena memang kenapa bicara faksi? Karena memang di entitas politik ini akan selalu muncul begitu, termasuk juga kalau kita komparasikan dengan Partai Gerindra. Di Partai Gerindra saja Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto juga melakukan reposisi struktural di DPP Partai Gerindra, yang sebelumnya Muzani yang hari ini menjabat sebagai Ketua MPR sebagai Sekretaris Jenderal dari Prabowo Subianto, kini posisinya bergeser begitu teman-teman, dan digantikan oleh Pak Sugiono yang hari ini menjabat sebagai Menterinya Luar Negeri pemerintahan Kabinet Prabowo Gibran, dan termasuk juga di Bendahara Umum terjadi reposisi. Nah, dalam konteks PD Perjuangan ini tidak terjadi, hanya tetap begitu ya, di Sekretaris Jenderal tetap Pak Hasto Kristianto. Nah, apakah memang didapuknya Hasto Kristianto ini untuk menjaga pendulum politik agar tetap seimbang, atau memang akan memunculkan riak-riak politik baru di internal PD Perjuangan di tengah untuk melakukan konsolidasi internal? Oke, bagaimana pandangan teman-teman terkait dengan ditunjuknya Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PD Perjuangan untuk yang ketiga kalinya? Nah, silakan komentar di channel ini. Terima kasih. Kita tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.